warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas lagi tentang bayi yang tertukar nih teman-teman. Kisah yang mau aku bahas kali ini berasal dari Florida, Amerika Serikat. Kisah ini memiliki rumor kalau pertukaran bayi yang terjadi bukanlah hal yang tidak disengaja, tetapi ada konspirasi yang menyatakan kalau pertukaran itu disengaja. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. Kimberly Mays dan Arlena Twigg. Kimberly Mays lahir pada tanggal 29 November 1978 di Rumah Sakit Harding Memorial Hospital di Florida, Amerika Serikat. Begitu lahir, Kimberly telah menderita gagal jantung. Kimberly pun diberikan perawatan intensif pada saat itu. 2 hari kemudian, pada tanggal 2 Desember 1978, lahir juga seorang bayi perempuan yang bernama Arlena Twigg. Saat dilahirkan, Arlena dalam kondisi sehat. Regina Twigg dan Ernest, orang tua dari Arlena, akhirnya membawa pulang Arlena setelah proses lahiran selesai. Namun, entah mengapa saat dibawa pulang, pihak rumah sakit memberitahu Regina dan Ernest kalau Arlena mengalami gagal jantung. Saat itu, Regina dan Ernest pun tidak memiliki kecurigaan bayi mereka telah tertukar. Fokusnya hanya pada kesehatan bayi mereka. Sementara Kimberly dibawa pulang oleh orang tuanya, Robert Mays dan Barbara. Tanpa mereka ketahui, pihak rumah sakit telah melakukan kesalahan besar, di mana Kimberly dan Arlena telah tertukar, dan para orang tua telah membawa pulang bayi yang salah. Arlena yang menderita gagal jantung akhirnya dilakukan perawatan selang beberapa hari setelah kelahirannya. Regina dan Ernest berjuang untuk kesembuhan Arlena. Walau pada saat proses perawatan Arlena, mereka menemukan sesuatu yang sangat menyenangkan, di mana saat tes darah ditemukan bahwa Arlena bukanlah anak kandung dari Regina dan Ernest. Regina dan Ernest pun tidak memiliki pilihan lain selain fokus terhadap kesembuhan Arlena pada saat itu. Bagaimanapun, Regina dan Ernest telah menyayangi Arlena. Sayangnya, Arlena tidak bisa bertahan lama. Ia harus meninggal dunia di usianya yang ke-9 tahun setelah menjalani beberapa pengobatan. Setelah meninggalnya Arlena, Regina dan Ernest yang telah mengetahui bahwa Arlena bukanlah putri kandung mereka akhirnya berusaha mencari putri kandungnya. Keduanya berusaha datang ke rumah sakit tempat bersalin 9 tahun lalu, dan pada saat itu diketahui bayi perempuan yang lahir berdekatan dengan Arlena adalah Kimberly. Akhirnya, Regina dan Ernest pun segera menghubungi Robert, orang tua dari Kimberly. Sebelum lanjut ke pertemuan mereka, aku akan menggambarkan kehidupan Kimberly dulu ya. Kimberly tumbuh dengan sehat dan dirawat dengan baik oleh Robert dan Barbara. Kimberly pun hidup dengan bahagia. Namun, Barbara meninggal dunia akibat penyakit kanker saat Kimberly masih kecil. Hal itu cukup membuat Kimberly terpukul. Sekarang kita lanjut lagi ke perjuangan Regina dan Ernest untuk menemukan putri kandungnya. Regina dan Ernest pun segera menemui Robert dan menceritakan semuanya. Robert yang mengetahui informasi tersebut sangat terkejut. Namun, secara perlahan ia mencoba menceritakan hal tersebut pada Kimberly. Dengan berbagai pertimbangan, Robert menolak tuntutan Regina dan Ernest untuk melakukan tes DNA pada Kimberly yang masih berusia 9 tahun. Robert meminta tes DNA dilakukan saat Kimberly berusia 11 tahun. Akhirnya, kedua orang tua tersebut pun sepakat, dan ketika berusia 11 tahun, Kimberly pun akhirnya melakukan tes DNA. Dan hasilnya memang benar, Regina dan Ernest adalah orang tua kandungnya. Hal itu membuat Kimberly sangat terpukul. Hari-hari berikutnya, ia pun mulai harus melakukan kunjungan ke rumah Regina dan Ernest. Kimberly mulai stres saat Regina mulai menuntutnya untuk dipanggil ibu dan meminta Kimberly untuk merubah namanya menjadi Arlena.
Kimberly setuju memanggil Regina ibu, tetapi tidak mau merubah namanya. Kimberly pun tumbuh menjadi anak yang cukup nakal di usia remajanya. Nilainya menjadi turun, dan Kimberly pun selalu kabur saat jadwalnya harus tinggal bersama Regina dan Ernest. Melihat kondisi tersebut, Regina tidak tinggal diam. Dia menuntut pihak rumah sakit dan menuding almarhum Barbara yang kaya raya telah sengaja menukar bayi mereka di rumah sakit. Regina menuding karena saat Barbara mengetahui anak kandungnya menderita kelainan jantung, ia pun meminta rumah sakit untuk menukarkan bayi lain yang sehat, kemudian memberikan sejumlah uang kepada pihak rumah sakit. Kasus ini pun sampai ke pengadilan pada akhirnya. Namun, sebuah keputusan mengejutkan datang dari Kimberly. Ia memutuskan untuk tidak mau tinggal bersama Regina dan Ernest, orang tua kandungnya. Kimberly menangis dan merasa sangat terpukul. Ia menginginkan semuanya kembali normal, karena setelah mengetahui fakta bahwa ia adalah bayi yang tertukar, hidupnya menjadi hancur. Regina dan Ernest pun tidak memiliki pilihan lain. Mereka pun merelakan Kimberly. Namun, berkat bujukan Robert pada Kimberly, 6 bulan kemudian, Kimberly pun akhirnya mau tinggal bersama Regina dan Ernest. Kimberly pun mencoba untuk hidup dengan 2 orang tua. Ia bergantian tinggal dengan Robert, kemudian tinggal dengan Regina dan Ernest. Namun nampaknya, Kimberly merasa lelah dengan kehidupan yang dia jalani. Ia pun memilih menikah di usianya yang masih sangat muda, yakni 18 tahun, dengan kekasihnya di SMA, yang bernama Jeremy. Kemudian, mereka pun segera memiliki anak. Tetapi hidup Kimberly memang tidak mulus lagi. Ia pun berpisah dengan Jeremy dan menjalin hubungan lain dengan beberapa pria. Hingga tahun 2015, ia telah memiliki 6 orang anak dengan 4 pria yang berbeda. Kasihan banget ya teman-teman, nasib Kimberly. Hidupnya harus hancur begitu ia mengetahui kalau ia adalah seorang anak yang tertukar. Oh ya, seorang mantan perawat rumah sakit Heart Memorial Hospital mengaku kalau dia pernah dipinta rumah sakit untuk menukar bayi pada tahun 1978. Hal ini dia ungkapkan sebelum kematiannya. Entah apakah benar Barbara telah menyuap pihak rumah sakit untuk menukarkan anaknya yang sakit, atau memang semua ini memang kesalahan rumah sakit yang melakukan kecerobohan. Namun yang jelas semuanya sudah terjadi, dan tentunya menyakiti banyak pihak. Semoga Kimberly dan anak-anaknya bisa hidup dengan bahagia dan melupakan masa lalunya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.